A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan, ar-rajim yang terkutuk. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Wa ati dzal qurba, dan berikanlah dzal qurba, yaitu keluarga yang terdekat, haqqahu, haknya, wal miskina, dan juga hak orang-orang miskin, wa benas sabili, dan juga haknya orang-orang yang dalam perjalanan, wala tubadzir, dan janganlah kamu memboroskan, tabadzira, dengan boros. Wa ati dzal qurba, kasihina, kasih susah amat tuh kan ya, kasihilah ya, berikanlah ya. Pertama, kepada keluarga-keluarga yang dekat. Siapa itu? Famili terdekat. Ke atas orang tua, kakek, nenek. Ke bawah adik ya. Ke samping saudara. Ya, baik saudara dari istri, saudara dari suami ya. Nah, itu termasuk atidzal qurba. Jadi dalam memberikan haknya, hak terdekat, yaitu hak apa diantaranya harus diberikan? Memuliakan mereka, jadi menghormati mereka ya. Jadi dengan keluarga itu mestinya begitu, harus saling menghormati, jangan kita saling ejek ya. Ini berlomba ya kan, biarin dah, biar dia apa namanya kebelangsak kan gitu ya. Iya, tanpa sedikit pun ada rasa kasih sayang ya, untuk menghormati sesama keluarga ya. Kalau masih ada orang tuanya aja mereka akur ya, begitu orang tuanya kagak ada, udah diusir ya. Lah ini kan bagian gua kan ya, lu udah suruh pindah, lu ya, suruh pindah tuh ya. Tuh, jadi hak yang pertama kali kita harus berikan itu adalah famili ya, keluarga-keluarga terdekat itu jangan sampai pecah ya, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai putus tali silaturahim ya. Maksudnya kan itu. Kenapa? Makanya di dalam daging kurban itu kan ada sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat yang kurban, sepertiga buat keluarga terdekat, sepertiga buat orang lain ya. Ada jatah buat keluarga itu sepertiganya. Kalau sepertiganya buat yang kurban mah bisa jadi karena dia yang kurban ya. Sepertiganya buat fakir miskin bisa jadi karena mereka jarang itu ya memakan daging. Lah kok ini ada jatah untuk teman-teman sejawat, keluarga terdekat, kenapa harus ada? Untuk menjaga tali silaturahim. Padahal mereka lebih kaya ya, lebih mampu dari kita. Kita yang kurban, kenapa ada jatah buat mereka? Tetap dikasih ya, walaupun mampu, untuk menjaga tali silaturahim tuh ya. Nah, ini yang perlu. Jadi yang pertama kali kalau memang kita ada diberikan keluasan rezeki, yang pertama kali ada keluarga dulu, ring pertama tuh ya. Jangan orang lain mah kita kasih, orang lain kita perhatikan, saudara sendiri ya.
lagi kagak punya duit mau ngutang kagak dikasih tuh ya. Itu namanya manusia kan begitu, pasti ada saat-saat tertentu. Biar dia kaya juga ada saat-saat tertentu membutuhkan saudara ya. Nah itu. Nah, hak yang kedua yaitu menghubungkan tali silaturahim. Jadi yang dimaksud untuk memberikan haknya itu hak dua ya. Pertama adalah itu tentang hak untuk dihormati. Yang kedua itu menyambung tali silaturahim buat mereka. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu maaf tempat janin ya. Rahim ya. Kenapa harus disambung? Karena kita berasal dari satu rahim ya, satu tempat. Makanya saudara. Saudara itu kalau kita terjemahkan, sautu satu, udara itu perut, satu perut. Hakikatnya kita dari Nabiullah Adam dan Sayyidatuna Hawa ya, itu istilah daripada saudara. Jadi kita harus memperhatikan hak-hak mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita ya. Boleh seandainya kita diberikan keluasan rezeki dan masih ada, baru itu tetangga orang lain di situ ya, termasuk juga kerabat. Karena memang tetangga ini kadang-kadang kan mestinya yang pertama ya. Kalau kita sakit, kalau kita dalam keadaan kepepet, kurang garam habis, minta garam, minta apa, kan tetangga ya. Apalagi kita mau sahur ya kan, ya Allah, begitu sahur dilihat ya rupanya nasinya basi ya, waktu tinggal 1/4 jam lagi ya kan, terpaksa kita ke tetangga kan nanya kan, masih ada sisa nasi enggak? Oh masih ini ya kan, tetangga dulu. Enggak masalah, saya pernah begitu ya kan. Iya. Akhirnya ya Allah alhamdulillah, biar 2 piring juga kan, namanya masih ketolong, basi itu nasi ya. 15 menit gimana mau masak ya kan. Jadi tetangga juga perlu diperhatikan setelah kita memperhatikan keluarga dekat. Nah, baru setelah itu orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Orang-orang miskin, ada fakir, ada miskin. Nah, apa tuh bedanya ya? Fakir, miskin, fuqara, masakin. Fuqara, fakir itu sebenarnya orang yang memang dia tidak ada penghasilan ya. Dan memang buat kebutuhan makan aja masih kurang. Kalau miskin punya dia badan sehat, punya perusahaan, maksudnya punya tempat usaha ya, tapi itu tidak mencukupi buat yang lain, hanya buat makan aja ya. Nah, kalau fuqara itu lebih parah ya, memang tidak mencukupi. Begitu ya. Tapi ini jangan kadang-kadang kan begitu. Sekarang lebih canggih, lebih pintar sekarang orang ya. Sering kita lihat di video-video itu ya, ya Allah, itu kuat aja ya, kakinya ditekuk dipakai celana jadi buntung ya. Astagfirullah, buntung begitu dibuka ternyata kakinya mah ada. Tuh. Dihitung udah dapat duitnya. Oh, orang udah habis pada ngerubungi. Baru saya baru ngasih katanya 5.000, ini juga baru ngasih ya kan. Dapat 300 ribuan tuh recehan, suruh dihitung ya. Sehari 300 ribu, modal cuman ditekuk kakinya ya, dihilangin satu ya, udah bawa tongkat jadi itu di jalan ya kan. Bukan begitu caranya. Badannya sehat, tatoan ya kan, bekas preman kali itu. Nah, jadi kadang-kadang juga kita agak ini juga, yang kadang-kadang ke rumah mampir bawa foto masjid ya kan, alamatnya sama kita kagak tahu ya kan. Tuh, kalau memang seandainya kita memang benar-benar yakin, ikhlas kasih gitu ya. Ya kalau memang kita nggak ada ya kan, ya udah maaf aja, mohon maaf kan, itu cukup ya. Jangan pakai diomelin ya kan.
Jangan biarin. Itu urusan dia benar apa enggak, urusan dia sama Allah dah ya. Udah urusan dia sama Allah, kita meyakin ya. Udah kalau memang kita punya ada kelebihan rezeki ada, kita kasih kan gitu ya. Minta doain dah tuh. Nah, jangan sampai kita tadi seperti tadi ya. Apa aja banyak anak dia bawa itu ternyata ada itu ya yang meminjamkan anak kepada orang. Anaknya mana ke orang lain dipinjemin, nanti dia dapat jatah buat anaknya nih ya kan, buat usaha. Nah itu urusan dia dengan Allah ya. Macam-macam sekarang modenya. Oke, itu termasuk orang-orang fakir dan miskin, boleh tuh ya. Setelah keluarga cukup kita kasih, baru orang-orang fakir dan miskin. Wabnas sabil, dan orang dalam perjalanan, orang-orang yang dalam perjalanan ya. Nah itu termasuk orang musafir ya. Mereka butuh nginep atau butuh perjalanan, itu kan dia butuh macam-macam kadang-kadang ya kan, tempat tidur dan lain sebagainya, itu boleh kita kasih. Dan jangan kamu menghambur-hamburkan atau memboros-boroskan harta, yaitu menginfakkan bukan pada jalan ketaatan kepada Allah tuh. Jadi termasuk menghambur-hamburkan harta, saudaranya nggak pernah dikasih, nggak pernah diperhatikan ya. Kalau giliran ada nanggap dangdut, dia pertama dah ya kan. Oh, mana biduannya ada berapa nih, saya satu lagi nih. Wah udah semua dikasih. Butuh tenda ya kan, ayo nyawer lagi kan. Astagfirullah tuh, habis tuh duit diambur-amburin ya. Sesuatu yang memang tidak ada kaitannya, tidak ada dalam ketaatan kepada Allah tuh ya. Kalau misalnya nyawer, kayak kalau di daerah-daerah Banten itu ada ya, kalau Isra wal Mi'raj itu semua anaknya tampil, dikasih konsep sama ustadznya, dihafalin tuh ya. Nah saat anaknya tampil, wah di situ tuh orang tuanya penggede-gedean ya kan, duit tuh dikalungin ya, dipasang. Kalau zaman saya mah dulu koinan receh tuh dimasukin ke baskom tuh di depannya ya kan, penuh. Sekarang mah udah nggak zamannya recehan begitu ya, bikin dah puluhan ribu, 20.000, 50.000 dibikin kalungan tuh ya. Nah itu boleh, itu mah dalam rangka apa? Dalam rangka syiar. Nanti duitnya buat madrasah, buat sekolah, buat masjid, bisa untuk ngecat dan lain sebagainya, itu boleh ya. Nyawer-nyawer begitu. Lah ini menyawer ya, biduan roknya hanya berapa senti ya kan? Aki-aki ngeliatin aja dari belakang. Ya Allah, sampai ngiler tuh aki-aki. Mubadir kata aki-aki. Mubadir, diliatin dosa ya kan? Kagak diliatin kapan lagi? Aduh. Nah itu termasuk mubadir. Apa aja yang kaitannya dengan itu, nyiapin tendanya, nyiapin biduannya, nyumbang air, nyumbang apa ya, tidak ada kaitan dengan ketaatan kepada Allah, itu termasuk boros ya, menghambur-hamburkan harta. Nah itu mendingan tadi diarahkan kepada keluarga ya, apa aja bentuknya. Nah bagaimana orang-orang yang menghambur-hamburkan harta itu? Innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin, sesungguhnya orang-orang yang boros, kanu mereka itu termasuk ikhwanasyayatin, teman-teman setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, sedangkan sifat setan itu kepada Tuhannya itu adalah ingkar ya, kafur yaitu kafir atau ingkar. Oke.
Teman setan ini maksudnya kita ngikuti langkah-langkah setan. Kalau setan mah senang begitu, ya. Pantesan tuh katanya bapak tadi mau kondangan, katanya nggak mau ditemenin sama bininya, ya kan? Udah ajak kondangan, ya kan? Udah nggak usah, di rumah aja, ya kan? Dia rupanya udah siap nyawer itu, ya. Aki-aki, ya. Dasar kondangan lain, nyawer lain, ya. Nah itu termasuk teman setan, padahal sama bininya butuh duit, beras juga nggak ada, ya kan? Mendingan buat itu infak, ya. Jadi kalau harta suami itu disitulah ada harta istri, ya. Ada bagian daripada istri. Kalau harta istri itu nggak ada hak suami, ya. Ibu nih kerja, ya, misalnya dapat sebulannya misalnya 3 juta, lah itu nggak ada hak suami, ya, nggak ada. Udah butuh buat sendiri tuh, ya, mau beli apa kayak, mau beli kalung kayak, mau beli apa, ya. Tapi kalau harta suami di situ ada hak istri, ya. Kalau misalnya dikasihnya sesuai dengan apa namanya kemampuan, nggak boleh kita ngambil, ya, ngambil sendiri gitu kan, karena memang sudah dicukupi. Nah, kadang-kadang kita menyari di kantongnya, ya kan? Oh. Alhamdulillah istri saya mah pinter nyari duit katanya kan. Lah enak loh istri lo pinter nyari duit. Iya, maksudnya saya umpetin di mana aja ketemu. Di bawah kasur ketemu, ya kan? Dasar kirain saya pinter nyari duit itu usaha, ya. Ternyata pinter nyari duit di suaminya. Tuh. Jadi boleh asal ngasih tahu, itu aja, ya. Misalnya lagi kepepet nih, bapaknya nggak ada, ya udah ada duit di kantongnya, kita boleh diambil, cuman bilang gitu, ya. Ilok apa marah domelin, ya kan? Kagak lah. Oke. Nah, termasuk ikhwana syayatin, ya, saudara-saudara setan itu maksudnya adalah dia melakukan hal-hal yang memang dilakukan oleh setan, kebiasaan-kebiasaan setan. Jadi ikhwan itu melakukan langkah-langkah ataupun apa namanya kalau sekarang itu undang-undang, cara-cara yang dilakukan oleh setan tuh begitu, ya. Makanya saya waktu nyantri itu kalau ada makanan di belakang kamar siapa tuh kayak saya marah banget itu, ya. Kadang kue bolu, kadang nasi tuh habis tuh diparanin di kamarnya, siapa yang buang nasi ini, tuh kan? Habis tuh, nggak boleh. Bukti kalau memang itu ada makanan nggak sampai kemakan, itu buktinya pelit dia nih, ya. Kagak ngasih teman-temannya, ampe kagak kemakan tuh, habis domeli, ya. Itu buang-buang apa namanya makanan itu paling banget dimarahin, ya, pantangan. Kalau misalnya betul-betul kita memang terpaksa ada sampai misalnya basi, ya kan, paling enggak kita niatkan buat makanan ayam, ya. Ya niatin, wah ayam kasihan itu kan, udah kita buang, maksudnya buat ayam. Jadi di niat itulah letaknya, ya. Jadi dalam rangka tidak boros, ya. Orang yang sering membuang makanan itu nanti agak sulit rezekinya, ya. Kita kadang-kadang makan, wah Allah, kondangan ngambil banyak banget, ya kan, kagak dihabisin. Begitu udah dimakan, set rasanya begini amat, ya kan, tuh kagak habis dah, ya. Mendingan secukupnya aja, ya. Secukupnya, sayang itu juga sama, ya, mubazir. Mendingan kurang, ya, bisa nambah lagi tuh, ya. Ya, nambah lagi amplopnya. Jadi secukupnya aja, ya, secukupnya, jangan terlalu ini. Ya kalau memang ada sisa-sisa tulang, ya nggak apa-apa, ya. Ini kadang-kadang nasinya masih setengah, ya kan, kan sayang banget. Ada dagingnya, ada nasinya setengah, rupanya dia udah kekenyangan, ya.
mau berangkat kondangan udah makan dulu ya. Tuh, itu mubadir ya, membuang makanan. Dan sifat setan di sini dijelaskan ingkar kepada Allah, tertutup ya, tertutup kepada Allah. Jadi terjauh daripada rahmat Allah, itu arti daripada kafur ya. Nah, dan kita termasuk di situ. Jadi kita dalam kita menikmati makanan aja tuh ya, menikmati makanan itu sebenarnya itu kita harus pakai etika, pakai akhlak kepada Allah. Di Fathul Mu'in itu ya, orang yang biasa yang buka kepala apa sih namanya ini, nggak pakai songkok ya, itu bagian daripada fasik ya, laki-laki nih ya, yang sering buka kepala artinya nggak pakai tutup, itu termasuk fasik ya. Tuh orang biasa khutbah namanya ustadz apa gitu kan ya, itu dijelaskan begitu sampai begitu supaya kita ini menjaga kewibawaan ya, muruah. Makan di pasar aja itu kurang pas ya, kurang pas. Kalau kita jaga-jaga mah itu sebenarnya kurang pas ya, karena di pasar itu kan tempat yang banyak kemaksiatan di situ ya, orang nipu di situ, orang ngurangin timbangan di situ ya, apa aja ada di situ ya. Nah, apalagi kita makan sambil jalan ya, nah itu bagian daripada fasik, jadi nggak pas. Kalau kita kan begitu masih amburadul ya kan, apa aja masih kita dilakukan. Bahkan kalau orang tua saya tuh makan itu walaupun dia ini tetep tuh harus ada songko, dicariin songko itu mau makan, iya nyari. Iya kakek sampai ke hutan, di sana kan namanya alas ya, itu ada songko khusus yang udah buluk tapi ditutupin kepalanya, ada ya. Makanya coba kalau kita ke pasar-pasar daerah Cilegon tuh, daerah Serang, yang di pasar tradisional yang model laki-laki, mana tuh yang buka kepala? Nggak ada. Rata-rata tuh ada tutupnya, walaupun songko udah puluhan tahun itu ya kan, namanya lagi di pasar tetap pakai ya, tuh jaga ya, namanya jaga. Makanya kiai-kiai kita kadang-kadang kalau mau jalan-jalan apa pakai pet ya, ada penutup walaupun pet gitu kan, pakai kaos kiai gitu kan ya, apa dia mimpin apa pakai pet, saking apa mesti jaga kepalanya harus ditutup.